Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nuwasilu insyaallah fi hadzal liqa' dirasatana fi kitab Sahih Al-Bukhari. Ma zilna fi kitabil iman. La'allallah hadha liqa'ul akhir. Kita masih dalam pembahasan Kitabul Iman. Li'annal iman amrun muhimmun. Karena keimanan adalah perkara yang sangat penting, sehingga seseorang, baik dia anak-anak ataupun orang dewasa, senantiasa diberikan pembelajaran tentang keimanan ini, agar amalan-amalan dari selain keimanan, salat, zakat, sedekah, menuntut ilmu, semuanya dilandasi oleh dasar keimanan. Maka itulah yang membuat seseorang dewasa pada istiqomah, yang membuat dia istimrar dalam melakukan amalan-amalan. Akan tetapi kalau tanpa ada dasar keimanan, semuanya akan tidak istiqomah. Karena amalan-amalan yang dilakukan itu kebanyakannya tidak ada ganjarannya di dunia. Akan tetapi janji-janji Allah Subhanahu wa taala, balasan-balasan yang disiapkan oleh Allah kelak di akhirat. Maka beruntunglah bagi mereka yang senantiasa melakukan amalan dengan dasar keimanan, karena dia tahu ini adalah amrun minallah, perintah dari Allah, karena dia yakin bahwasanya Allah lah yang akan memberikan pahala kepadanya. Babu az-zakati minal iman. Bab zakat adalah bagian dari Islam atau keimanan. Imam Bukhari rahimahullah mendatangkan bab ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa az-zakat amalan zahir itu bagian dari keimanan yang tidak bisa terpisahkan. Sekaligus bantahan bagi orang-orang Murji'ah yang mereka mengeluarkan amalan dari keimanan. Az-zakat wal infaq was sadaqah bima'nan wahidin. Maknanya adalah satu. Zakat, infak, sedekah. Hanya saja ada infak yang wajib, ada infak yang mustahab, ada zakat wajib, ada juga zakat yang mustahab. Demikian juga sedekah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan ketiga lafaz ini di dalam Al-Qur'an. Tak kala pembagian sedekah, pembagian zakat bagi fuqara dan masakin dalam surah At-Taubah ayat 60 itu menggunakan kata sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara. Dan terkadang pula Allah menggunakan kalimat zakat. Itu diulang 72 kali di dalam Al-Quran. Aqimus shalah wa atuz zakah wa yuqimunas shalah wa yutunaz zakah, dengan lafaz-lafaz yang berbeda, baik itu fi'il madi, fi'il mudhari ataupun masdar. Terkadang juga dengan kalimat infak. Ya. Wa anfiku mimma razaqakumullah. Jadi semuanya maknanya apa?
maknanya satu. Maka kalau yang disarankan bagi mereka yang membuat kotak infak atau spanduk menerima infak, sedekah, zakat, maka cukup dengan satu kata saja. Jangan pemborosan kalimat yang itu berujung pada makna satu. Maknanya hanya satu. Seakan-akan beda kelihatannya. Zakat beda, infak beda, sedekah beda. Haddatsana Ismailu qala haddatsana Malik bin Anas an ammihi Abi Suhaili ibni Malik an abihi annahu sami'a Talha ibn Ubaidillah yaqulu jaa'a rajulun ila Rasulillah. Dari Talha bin Ubadah berkata, ada seorang pemuda yang mendatangi Rasulullah min ahli Najdin, dari ahli Najd. Najd sekarang itu daerah Iran sana, Iran dan Khurasan sekitarnya sana. Dan sekarang biladus Syiah, menjadi negara Syiah di sana. Sa'ira ra'si, rambutnya acak-acakan. Yusma'u dawi sautihi, jadi suaranya berulang-ulang dia mengucapkan kalimat wala yufqahu ma yaqul, sementara tidak dipahami apa yang dia ucapkan. Min bu'dihi, karena jauhnya dia ngomong. Dia ngomong di jarak yang jauh. Hatta dana, hingga orang tersebut mendekat. Fa idza huwa yas'alu anil Islam, tiba-tiba pemuda tadi bertanya tentang Islam kepada Rasulullah. Mal Islam? Faqala Rasulullah, lalu Rasulullah menjelaskan khamsu salawatin fil yaumi wal lailah, 5 salat di siang dan di malam hari. Faqala hal alayya ghairuha, maka pemuda tadi bertanya lagi, apakah ada kewajiban yang lain selain selain salat? Selain salat 5 waktu? Qala la illa an tatawwa, tidak ada kewajiban, tidak ada salat yang wajib lagi kecuali salat sunnah. Nah, ini yang digunakan oleh sebagian para ulama bahwasanya selain salat 5 waktu tidak ada salat yang wajib. Baik itu salat tahajud sebagaimana yang diyakini sebagian kelompok bahwasanya salat tahajud itu wajib. Dan salat seperti salat witir ataupun salat-salat yang lainnya itu tidak ada yang wajib. Yang wajib hanya 5 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, qala Rasulullah wasiyamu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Qala hal alayya ghairu, pemuda tadi bertanya lagi, apakah ada kewajiban puasa yang lain? Maka Rasulullah berkata, tidak ada. Illa an tatawwa, kecuali engkau berpuasa sunnah. Puasa sunnah banyak sekali. Ada puasa yang wajib, tapi itu puasa nazar. Kalau seseorang melazimkan dirinya apa yang tidak dilazimkan oleh syariat. Contoh dia dapat janda gitu ya, janda muda. Terus dia bernadar, kalau saya mendapati janda kaya tersebut, saya akan berpuasa sebulan atau saya akan memberikan makan jamaah Masjid At-Taubah. Maka ini kewajiban yang dia lazimkan untuk dirinya sendiri. Qala wa dzakara lahu Rasulullah az-zakah. Kemudian Rasulullah menyebutkan lagi kepadanya zakat. Kemudian pemuda tadi berkata, hal alayya ghairu, apakah ada lagi kewajiban zakat yang lain? Qala la illa an tatawwa, kecuali engkau melakukan sunnah dalam sedekah atau zakat. Nah, jadi Rasulullah menyebutkan dari rukun Islam yang disebutkan di sini hanya berapa? 4 atau 3? Salat, puasa, zakat. Yang tidak disebutkan syahadatain dan al-hajj.
Kenapa Rasulullah tidak menyebutkan kedua hal ini? Kemungkinan pemuda ini sudah syahadatain. Sudah apa? Sudah mengucapkan kalimat syahadat. Dia sudah masuk ke dalam Islam. Akan tetapi yang belum ada ilmu bagi dia, yaitu tentang apa? Rukun Islam yang ini. Yang 3 ini. Kemudian tidak disebutkan haji karena kemungkinan orang itu fakir atau miskin dari negeri Najd jauh sekali, harus melewati lautan untuk berhaji. Sehingga Rasulullah tidak menyebutkan tentang perkara haji. Fa'adbara ar-rajulu. Kemudian pemuda tadi pergi. Nah, sambil jalan dia mengucapkan wallahi la azidu ala hadza wala anqus. Demi Allah, aku tidak akan menambah atas ini dan tidak pula menguranginya. Qala Rasulullah aflaha in sadaqa. Rasulullah mendengar ucapan pemuda tadi dan berkata, dia akan beruntung tapi dengan syarat jika dia jujur. Dia tidak hanya sekedar asbun asal bunyi, tapi dia apa? Mengamalkan apa yang dia ucapkan. Nah, para pensyarah hadis ini menawilkan kalimatnya wallahi la azidu hadza wala anqus. Aku tidak akan menambah ini. Apakah yang dia tidak akan tambah pertanyaannya kah ataukah perbuatannya? Nah, ini yang menjadi permasalahan. Kalau sekiranya dia tidak akan menambah lagi pertanyaan, maka dia tidak akan bertanya lagi kecuali yang ini. Kalau dia tidak menambah apa yang sudah datang, ini juga pas. Dalam artian apa? Apa yang disyariatkan, apa yang diwajibkan sudah dia enggak tambah-tambahin. Dia cukupkan dengan apa? Dengan apa yang datang dari syariat dan tidak pula menguranginya. Nah, kalau sekiranya hadis ini dipahami bahwasanya pemuda ini hanya mengamalkan 3 ini tidak pas. Kalau dia hanya mengamalkan 3 ini yaitu puasa, zakat dan salat, ini kurang pas. Kenapa? Karena di sana banyak amalan-amalan yang itu bagian dari syariat Islam yang terkadang bisa menyebabkan orang itu kufur atau menjadi ahlul bid'ah jika meninggalkannya. Nah, ini adalah takwil atau penafsiran dari perkataan wallahi la azidu, demi Allah aku tidak akan menambah ini dan tidak pula menguranginya. Aflaha in sadaqah. Dia akan beruntung jika dia jujur. Jika dia benar dalam ucapannya menyertakan dengan apa? Dengan amalan. Apa kaitannya hadis ini dengan Kitabul Iman? Nah, pertanyaannya, apa kaitannya hadis ini dengan Kitabul Iman? Sementara Rasulullah menyebutkan arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Salat, zakat, dan puasa. Nah, kira-kira apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sekarang kan kita dalam pembahasan Kitabul Iman. Sementara Rasulullah menyebutkan apa? Amalan arkanul Islam. Nah, jadi kita sudah sebutkan berulang-ulang bahwasanya Islam itu adalah iman atau iman itu adalah Islam. Idza jatama'a ikhtalafa wa idza ikhtalafa ijtama'. Jadi kalimat Islam dan iman apabila dia disebutkan masing-masing, Islam disebutkan sendiri, maka iman pun masuk di dalamnya. Ai Islam sama dengan iman. Akan tetapi apabila dia disebutkan berbarengan dalam suatu hadis, maka nanti Islam dan iman maknanya berbeda. Iman adalah amalan batin, Islam adalah amalan zahir, sebagaimana nanti datang dalam hadis Jibril alaihi salam.
Nah, faedah yang lain dari hadis ini, bolehnya seseorang bersumpah demi perkara yang sangat penting. Wallahi la azidu ala dzalik. Ini yang menunjukkan faedah tersebut. Pemuda tadi bersumpah demi Allah. Dan muksamnya mana? Yang disumpahi mana? Yaitu perkara yang penting, yaitu salat, puasa dan zakat. Faedah yang kedua, bolehnya seseorang atau seorang guru menambahkan jawaban yang tidak ditanyakan oleh si murid. Pemuda di sini bertanya tentang Islam. Kalau sekiranya hanya dijawab hanya salat, maka salat adalah bagian dari Islam. Tapi Rasulullah menambahkan dan menambahkan lagi, dan itu adalah bagian dari keislaman. Faedah yang ketiga, hendaknya penuntut ilmu itu mendekat kepada mudarris, kepada guru atau kepada ustadznya. Kalau kita biasanya pengajian-pengajian di masjid orang-orang awam itu jarak 50 ke samping, bukan? Jadi sandaran semua apa? Di dinding kiri kanan masjid. Ya kita berhusnudzon saja, mungkin mereka punggungnya sakit ya. Karena sudah tua, tidak bisa mendekat. Kalau sekiranya mendekat tidak ada sandaran yang dia bisa bersandar di belakangnya. Nah, sementara penuntut ilmu itu harus mendekat agar dia bisa mendengar, agar dia bisa mendapatkan keberkahan ilmu. Babu ittiba'il janaizi minal iman. Bab mengantar jenazah termasuk keimanan. Al-janaiz atau jamak dari janazah. Janazah atau jinazah ini terkadang para ulama bahasa berbeda tentang al-mayit dan al-janazah. Apakah dia bima'na wahid ataukah mutafarrik? Apakah dia berbeda maknanya ataukah dia sama antara mayit dengan jenazah? Nah, kalau sekiranya dibedakan, maka mayit itu adalah yang belum siap untuk diantar. Dia belum dimandikan, belum dikafani, belum disolati. Nah, kalau jenazah dia sudah dimandikan, sudah dikafani, siap sudah untuk diantar. Sebagaimana hadis ini nanti yang menunjukkannya. Nah, kalau kita menganggap sama saja mayit dan jenazah, maka nanti ini berpengaruh pada doa tak kala kita mendoakannya. Kalau sekiranya kita nggak paham tentang doa bagi jenazah, maka cukup mengucapkan Allahumma gfir lahu. Nah, kalau kita salah terhadap domir, kita katakan seumpamanya Allahumma gfir laha, Allahumma gfir lahu. Kalau kita katakan Allahumma gfir lahu, padahal jenazahnya perempuan, berarti salah dalam pengembalian domir, seharusnya ha kan ya. Tapi kalau kita menganggap jenazah dan mayit sama saja, kalau saya katakan hu berarti kembali ke jenazah. Ha, perempuan kan? Kalau sekiranya saya mengatakan Allahumma gfir laha padahal jenazahnya itu laki-laki, maka ini kembalinya kepada jenazah. Kalau hu berarti kembali kepada siapa? Kepada al-mayyit. Nah, itu. Kalau kita menganggap apa? Sama. Yang benar bahwasanya jenazah dan mayit itu berbeda. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innaka mayyitun. Mayit terkadang digunakan untuk yang belum meninggal. Kalau jenazah dia sudah pasti sudah wafat, sudah meninggal.
Allah Subhanahu wa taala mengkhitab Nabi Muhammad, innaka mayyitun, sesungguhnya engkau mayit. Padahal dia belum meninggal dunia. Padahal dia belum meninggal dunia. Maka ini boleh menggunakan apa? Mayit bagi orang yang belum meninggal dunia. Haddatsana Ahmad bin Abdullah bin Ali al-Manjufi as-Sadusi. Qala haddatsana Rauhun qala haddatsana Auf anil Hasan wa Muhammad an Abi Hurairah anna Rasulullah qala man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha wa yafrugha min dafniha fa innahu yarji'u minal ajri bi qirataini kullu qiratin mislu Uhudin wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tudfana fa innahu yarji'u bi qiratani. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengikuti atau mengantar jenazah muslim karena keimanan dan mengharap pahala, dan dia bersamanya bersama jenazah tersebut hingga disolatkan sampai dikuburkan, diantar ke kuburan kemudian dikubur, maka dia pulang membawa pahala 2 qirot, dan 1 qirot itu seperti gunung Uhud. Betapa besar pahala yang dia raih atau dia peroleh. Wa man shalla 'alaiha tsumma raja'a, dan barang siapa yang hanya mensolati jenazah tersebut dan dia tidak mengantar sampai ke kuburan, sampai dikubur, maka baginya 1 qirot. Nah, hadis ini memberikan faedah tentang keutamaan mengurusi jenazah. Mengurusi jenazah baik itu laki-laki ataupun perempuan, mengantar ataupun menguburkannya. Karena lafadznya di sini umum, manittaba'ah, barang siapa, baik itu laki-laki ataupun perempuan, mengantar jenazah, maka dalil ini juga ya, dalil yang menunjukkan bolehnya perempuan itu mengantar jenazah. Ya, kemana? Ke kuburan. Kalau sekiranya ya dia tidak melakukan niyahah, yaitu teriak-teriak di kuburan, menampar-nampar pipi, merobek-robek baju, karena apa? Karena enggak ridho dengan suaminya yang meninggal mungkin, atau bapaknya yang meninggal. Nah, biasanya detik-detik terakhir mau ditanam barulah dia teriak-teriak, histeris, meronta-ronta gitu, enggak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seperti ini dia diharamkan untuk mengantar jenazah. Muslimin, jenazah muslim tentunya yang diantar. Imanan wahtisaban, ini syarat, 2 syarat yang disebutkan oleh Rasulullah, karena keimanan. Bukan karena dia adalah tetangga, bukan karena dia adalah kepala RT, ketua RT di kampung saya. Kan banyak yang seperti ini, enggak enak gitu nah, tetangga, enggak enak kebiasaan orang kampung. Orang-orang yang mengurusi jenazah yang sifatnya seperti ini atau niatnya seperti ini, maka dia tidak mendapatkan keutamaan ini. Banyak itu, Pak, enggak enak kita kalau gimana nanti kalau kita meninggal juga enggak diurus juga. Dia enggak ada dasar keimanan. Enggak ada dasar keimanan di dalam hatinya mengerjakan hal itu. Wahtisaban, dan disyaratkan pula dia mengharap pahala. Ada yang melakukan hal ini, mengurusi jenazah karena hanya sekedar rutinitas, atau dia adalah anggota fardu kifayah. Anggota fardu kifayah. Maka orang-orang yang membuat tim dalam suatu masjid, ya, tim fardu kifayah, harus mengetahui ini, harus didasari oleh keimanan dan ihtisaban, mengharap pahala. Barulah dia mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah.
Wa kana ma'hu hatta yusalla 'alaiha. Dan orang tadi yang mensolatinya disyaratkan pula harus bersamanya. Ya, harus bersama jenazah. Ada di sekitar situ, dia nunggu sampai apa? Sampai disolatkan. Kalau dia datang sudah selesai disolatkan, maka apa? Maka dia tidak mendapatkan keutamaan ini. Wa man shalla 'alaiha summa raja'a qabla an tudfana. Barang siapa yang mensolati saja tapi tidak mengantarkannya sampai ke kuburan, sampai dia dikubur, maka dia hanya mendapatkan 1 qiron. Satu qirot. Jadi nanti akan ada pembahasan tentang arkanul janais. Ada 4 rukun yang harus dipenuhi bagi kaum muslimin yang ada di sekitarnya itu orang meninggal. Yang pertama adalah memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolati, yang keempat mengubur. Ini keempat ini fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah ma yakfihi fi'luhu, apa yang mencukupi perbuatan. Kalau sekiranya 1 orang ya bisa mengurusi jenazah, dia mengkafani, dia memandikan, mengkafani, mensolati, kemudian mengantar ke kuburan sendiri, maka apa? Yang lain gugur kewajibannya. 1 kampung tersebut gugur apa? Kewajibannya. Nah, kalau tidak cukup 1 orang, maka 2 orang mungkin. Kalau 2 orang sudah cukup, maka yang lain apa? Gugur kewajiban. Gugur kewajiban. Ini maksudnya apa? Fardu kifayah. Bukan fardu kifayah itu harus banyak orangnya. Pokoknya lihat saja perbuatan itu cukup 1 orang atau 2 orang, maka sudah. 2 orang itu sudah mewakili yang lainnya. Babul khaufil mu'min min ayyuhbata amaluhu wa huwa la yash'uru. Bab khauful mu'min, takutnya seorang mukmin ya, amalannya terhapus sementara dia tidak merasanya. Bab ini bantahan bagi orang Murji'ah. Yang mana orang Murji'ah tidak ada rasa takut pun pada dirinya. Dia menganggap bahwasanya dosa apapun yang saya lakukan, baik itu membakar Al-Quran, menginjak-injak Al-Quran, atau membunuh para nabi, itu tidak akan mengurangi sedikit pun keimanan yang ada padanya. Iman tetap sempurna. Ya, iman tetap sempurna meskipun apa yang mereka lakukan, baik itu dosa ataupun amalan yang dia tinggalkan. Akan tetapi penulis di sini Imam Bukhari mendatangkan contoh-contoh yang menunjukkan bahwasanya seseorang itu hendaklah dia takut, tidak boleh merasa aman, ya, merasa aman dia terjatuh kepada kufuran atau kebid'ahan atau kefasikan atau hal-hal yang lain yang bisa menghilangkan keimanan, yang bisa menghapus amalan-amalannya. Kita harus berjalan di antara dua hal, yaitu khauf dan roja. Tidak boleh juga kita senantiasa berharap terus tanpa ada apa? Rasa takut. Kita mengerjakan ibadah baik itu sholat ataupun yang lain, berharap kalau sekiranya sholat kita diterima, dan takut kalau sekiranya sholat kita tidak diterima oleh Allah. Wa qala Ibrahimu at-Taimiyyu ma aradtu qawli ala amali illa khasyitu an akuna mukadziban. Kata Ibrahim at-Taimi, ma aradtu qawli, tidaklah aku mengucapkan suatu perkataan atas amalanku, dia menyebut-nyebut amalannya, kecuali aku takut, ya, aku didustakan. Didustakan dalam artian apa? Orang menganggap bahwasanya dia hanya sekedar ngomong saja, padahal nggak ada hakikatnya, nggak ada amalan yang dia lakukan.
Maka orang yang seperti ini dia terjatuh dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Shaf, dalam surah Shad, dalam surah apa itu? Shaf ya. Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah Subhanahu wa taala engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak melakukannya. Wa qala Ibnu Abi Mulaikah adraktu salasina, ini termasuk kibaru tabi'in. Aku menemui atau menjumpai 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi. Seluruhnya dari 30 tersebut yakhafu, takut kenifakan itu terjatuh pada diri mereka. Ma minhum ahadun yaqulu innahu ala imani Jibril wa Mikail. Tidak ada seorang pun dari mereka mengatakan iman kami seperti imannya Jibril dan Mikail. Ini juga bantahan bagi orang-orang Murji'ah bahwa apa yang mereka yakini, apa yang mereka amalkan itu tidak diamalkan oleh para sahabat. Yang mana Rasulullah mengatakan khairu qarni tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian setelahnya dan setelahnya, yaitu generasi sahabat, yang mana Allah berfirman kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Wa yudhkaru anil Hasan, Hasan al-Basri, ma khafahu illa mu'min wala aminahu illa munafik. Tidak ada yang takut kecuali mukmin dan tidak ada yang merasa aman kecuali munafik. Nah, wa ma yuhzaru minal israri 'alan nifaqi wal isyan min ghairi taubatin liqaulihi ta'ala wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi israr fi shaghair yantakil ilal kabair. Istiqomah dalam dosa kecil itu bisa terangkat menjadi apa? Menjadi dosa besar. Hendaknya seseorang itu tatkala melakukan dosa kecil ataupun dosa besar, maka dia segera bertobat. Karena Rasulullah bersabda, kullu bani adama khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Jadi terkadang orang salah paham ya terhadap hadis ini, dalam artian kecuali Rasulullah. Rasulullah itu enggak pernah melakukan kesalahan, enggak pernah berdosa. Padahal keumuman di sini itu Rasulullah pun masuk. Ya. Rasulullah pun melakukan kesalahan, melakukan dosa. Hanya saja dia maksum. Nih, kadang orang enggak paham tentang kalimat maksum. Maksum itu mim, ain, shad, waw sama mim. Maksum. Artinya apa? Dia terjaga apabila melakukan kesalahan langsung ditegur. Bukan berarti apa? Terlepas dari kesalahan dan dosa. Bagaimana mungkin Rasulullah diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang kalau dia nggak pernah melakukan dosa? Dia sampai sholatnya banyak, ibadahnya banyak, dan dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan dia pernah melakukan kesalahan, akan tetapi langsung datang teguran. Contoh dari hal itu, tatkala turun surah Abasa, yang mana Rasulullah berpaling dari Ibnu Ummi Maktum. Tatkala juga turun surah At-Tahrim, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ini adalah kesalahan. Tapi ada teguran langsung oleh Allah Subhanahu wa taala.
Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus-menerus melakukan apa yang mereka lakukan, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar. Para sahabat itu tidak maksum. Dalam artian mereka melakukan dosa dan tidak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka ghairu israr, tidak berketerusan, tidak terus-menerus melakukan hal itu. Tak kala ditegur, tak kala mungkin ada nasihat, mereka meninggalkannya. Tapi kalau seseorang itu israr, senantiasa melakukan hal-hal yang kecil, dosa-dosa yang kecil, maka ditakutkan orang tersebut ya bisa ada kenifakan, bisa amalannya terhapus karena dia menganggap remeh sesuatu yang kecil. Haddatsana Muhammad ibn Ar'araqah qala haddatsana Syu'bah ibn al-Hajjaj an Zubayd qala sa'altu Aba Wa'ilin anil Murji'ah faqala haddatsani Abdullah anna an-nabiyya qala sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Jadi ada seorang tabi'in bertanya kepada sahabat tentang Murji'ah. Murji'ah ini adalah kelompok yang tidak memasukkan amalan ke dalam iman. Dia cukup apa? Cukup mencukupkan keimanan itu hanya ada di dalam hati. Tasdikun bil qalbi. Akan tetapi di sini disebutkan haddasani, tabi'in tersebut mengatakan haddasani Abdullah anna nabiyya, bahwasanya Nabi berkata sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mengejek atau mencela seorang muslim itu adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan qitaluhu kufrun, membunuhnya adalah kekafiran. Wajhul istidlal, sisi pendalilan dari hadis yang disebutkan tentang pertanyaan yang ditanyakan, kira-kira apa? Ada yang tahu? Dia bertanya tentang Murji'ah, dijawab pakai hadis dan enggak dijelaskan lagi. Orang Murji'ah tidak menganggap bahwasanya orang mukmin itu tidak ada yang tafadul, semuanya sama. Semuanya kita ini sama, yaitu keimanan kita seperti Abu Bakar, keimanan kita seperti keimanan malaikat Jibril. Kira-kira wajhul istidlalnya apa? Ada yang tahu? Apa, Mukhtar? Hah? Hah? Iya, itu keyakinan kita, Pak. Iya. Sat apa? Dari sisi Nah, jadi ada dua sisi. Sisi yang pertama kalimat fusuk dan kufrun. Orang Murji'ah mengatakan bahwasanya amalan baik itu yang haram ataupun yang halal tidak tidak menyebabkan iman itu berkurang ataupun hilang, dia menjadi menjadi kafir. Sementara hadis ini menyebutkan bahwasanya ada di sana perbuatan yang menyebabkan orang itu hilang keimanannya, berubah menjadi kufrun. Sisi yang kedua adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Rasulullah menganggap bahwasanya seorang itu ada yang tafadul. Lihat di sini ada yang fusuk, ada yang kufrun. Ada yang fasik tidak keluar dari agama, ada pula yang kufur keluar dari agama.
menunjukkan seseorang itu enggak semuanya sama. Keimanannya berbeda-beda. Ya, keimanannya berbeda-beda. Nah, dua sisi ini bantahan bagi orang-orang Murji'ah. Naam, naktafi nuwasilu insyaallah fi ma ba'd. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka